Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca bersama saya Sanas Pahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Ya, ada yang nanya soal prosodi. Apa itu prosodi gitu? Jadi begini, itu satu hal yang saya tahu belakangan. Ketika saya tahu, kemudian saya bisa menjelaskan apa itu gitu. Tapi ketika saya tahu, saya tidak terlalu memperhatikan apa itu prosodi. Prosodi itu kira-kira gampangnya adalah intonasi atau tekanan pengucapan di lirik puisi gitu. Nah, tapi saya setiap kali dalam bekerja sebagai penyair gitu, kalau mau disebut karena menghasilkan puisi, ya itu pekerjaan lah ya. Saya tidak berangkat sebagai seorang akademisi atau tidak berangkat dengan seperangkat teori yang harus lengkap dulu, harus sempurna dulu baru memulai puisi. Saya benar-benar memulai dari nol, baru kemudian mencari teorinya ketika saya perlu tahu itu apa. Nah, maka tidak semua pengetahuan saya tentang perpuisian, perangkat-perangkat puitika, istilah-istilah dalam puisi itu menjadi penting buat saya gitu. Penting bagi teori sastra, teori pengkajian puisi mungkin penting, tapi buat saya sebagai seorang yang menulis puisi, seorang praktis pengrajinnya begitu, pekerjanya begitu, banyak yang tidak, termasuk prosodi itu buat saya tidak terlalu penting. Prosodi itu begini, misalnya kalau kita baca pantun atau syair, pasti siapapun, saya rasanya selalu mendengar orang membaca syair atau pantun itu dengan cara begini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kapan saya membuat tekanan pengucapan, kapan saya meninggikan intonasi dalam mengucapkan pantun tadi itu, ketika itu ada aturannya begitu. Nah, itu prosodi, kira-kira begitu simpelnya gitu. Nah, artinya apa? Prosodi itu ada terutama dalam sajak yang berbentuk tetap, sajak-sajak formal yang bentuknya sudah terukur, sudah seperti tuangan yang siapapun yang memakai tuangan itu ya tinggal ngisi aja gitu. Harus pas dengan tuangan itu. Ukuran pasnya itu antara lain ya prosodi itu gitu. Bagaimana menempatkan kata di dalam tuangan itu gitu. Itu prosodi, kira-kira begitu. Dalam sajak bebas rasanya jadi tidak terlalu fungsional ya pengetahuan kita tentang prosodi itu. Kecuali misalnya begini. Ini sering saya pakai contoh, tapi mungkin juga terkait dengan pembicaraan soal prosodi. Misalnya begini, bait sajak akunya Hairil tuh, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu di bait terakhirnya Hairil kan. Coba kita membaca itu dengan, anggaplah penekanan intonasi karena prosodi terkait dengan itu gitu ya. Misal saya membacanya pertama begini, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Apakah terasa berbeda maknanya kalau saya mengucapkannya dengan tekanan atau intonasi pada bagian-bagian lain yang berbeda? Misalnya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Atau apakah juga berbeda kalau saya mengucapkannya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Bisa macam-macam. Misalnya, itu 3 contoh kemungkinan saya membaca dengan menempatkan intonasi atau tekanan pada
ujung kata yang berbeda pada bait lariknya Hairil Sajak Aku itu. Rasanya bisa berbeda-beda penekanan maknanya ketika dibaca dengan cara yang berbeda tadi. Nah, mungkin itu gunanya ya, pengetahuan tentang prosodi ketika kita menulis sajak modern, sajak bebas yang bukan sajak tetap, karena setahu saya teori tentang prosodi itu berangkat dari bentuk formal saja. Kalau di kita, dalam sejarah sastra kita, yaitu adalah sastra lama yang berbentuk syair atau pantun itu gitu, atau gurindam juga saya kira membacanya dengan sebuah prosodi yang juga sudah baku yang tetap itu. Rasanya janggal kalau tidak dibaca dengan cara seperti itu. Itu dia. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat bagi siapapun, terutama yang bertanya tentang itu dan bagaimana memakai itu dalam proses kita menikmati puisi dengan ketika kita menuliskannya. Terima kasih.